Nah, di sini Bapak Ibu sebagai penutup kami berikan tabel perhitungan simulasi daftar gaji untuk para pegawai P3K nanti untuk tahun 2022 ya, karena Bapak Ibu nanti pasti menerima SK di tahun 2022. Nah, di sini ada gaji pokoknya, kemudian ini untuk tabel belum menikah, kemudian ini kolom yang belum ada anak, sudah menikah tapi belum ada anak, kemudian ini anak 1 dan ini anak 2. Jadi maksimal anak 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru honoris Indonesia? Mobil khusus yang saat ini dinyatakan sudah lolos tahap 1, tahap 2, dan insya Allah yang akan lolos tahap 3. Pada video kali ini kami masih akan membahas terkait gaji dan tunjangan Bapak Ibu sekalian, baik yang masih single, yang sudah menikah tapi belum punya anak, ada anak 1 dan anak 2. Dan apakah nanti anak angkat ataupun anak tiri juga mendapatkan tunjangan? Serta sampai umur berapa mereka diberikan hak untuk mendapatkan tunjangan. Ya, semua ini akan terjawab melalui Permenq 202 PMK tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membahas permasalahan hitungan gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020, di mana di sini kita akan melihat gaji untuk P3K untuk strata S1 itu adalah golongan 9 ya Bapak Ibu di bagian di sini. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu jumlah nominalnya adalah 2966500. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ada golongan 1, 2 sampai dengan golongan 17. Ya, semua diperuntukkan bagi jenjang ataupun strata yang berbeda. Nah, di sini adalah aturan Permen Pan RB yang mengatur tentang tunjangan dan golongan P3K tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini disebutkan untuk guru ya, untuk guru itu jabatan ataupun jenjang jabatannya adalah ahli pertama. Nah, jenjang pendidikannya itu minimal diploma 4 ataupun sarjana linier ya. Sarjana linier itu adalah golongan 9. Nah, untuk golongan 10 ini adalah yang S2 ya, yang S2. Lalu untuk guru yang doktor ya atau S3 itu nanti masuk pada golongan 11. Ya, selain guru yang memiliki golongan 9, 10, 11 ini juga diberikan kepada dokter ya Bapak Ibu. Kemudian dokter gigi ini juga sama. Dan berarti kata hitungannya adalah sesuai dengan stratanya. Terus akan kita lihat sampai ke bawah sesuai dengan golongan-golongannya, sesuai dengan jabatan pada P3K-nya. Terkait komponen gaji dan tunjangan P3K ini sudah diatur sesuai dengan Permenq nomor 202 PMK 05 tahun 2020. Nah, di sini kita lihat komponen-komponen sebagaimana yang pernah kita bahas, bahwa pertama adalah gaji pokok, kemudian tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan pangan ataupun beras, lalu ada tunjangan umum, di sini ada tunjangan jabatan struktural fungsional, kemudian ada tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Nah, ini kita belum jelas juga seperti apa. Ada tunjangan khusus Provinsi Papua. Kemudian selanjutnya tunjangan pengabdian di wilayah terpencil. Kemudian ada tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja atau resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, mungkin ini untuk jabatan-jabatan yang membutuhkan keahlian khusus ya, seperti listrik dan sebagainya yang ada resiko kerja. Kemudian terkait pembulatan dana, lalu untuk potongan, sebagaimana kita pernah bahas juga, ya ini berkaitan dengan PPh pasal 21, adanya iuran jaminan kesehatan atau biasa kita sebut dengan BPJS, kemudian hari tua, kemudian ada pemotongan perhitungan pihak ketiga, beras bulog dalam hal tunjangan pangan, ada juga sewa rumah dinas, ini juga tertentu ya, utang kepada negara dan potongan-potongan lain. Nah, ini adalah komponen-komponen gaji tunjangan serta potongan yang semestinya diterima oleh P3K. Nah, di pasal 12 disebutkan bahwa gaji dan tunjangan ini dibayarkan pertama setelah perjanjian kerja ditandatangani. Karena P3K adalah ASN kontrak, maka tentu saja gaji kita nanti dibayar setelah tanda tangan kontrak. Kemudian setelah adanya surat keputusan pengangkatan P3K. Kemudian yang ketiga adalah setelah mendapatkan SPMT ataupun surat perintah melaksanakan tugas. Nah, kemudian ini besaran untuk tunjangan istri atau suami tadi, di mana tunjangannya diberikan sebesar 10%. Nah, ini sudah kita bahas juga ya. 10% dari gaji pokok.
Kemudian tunjangan istri atau anak itu diberikan untuk istri atau suami yang sah, ya. Jadi ada juga suami yang tidak sah, dalam arti kata tidak tercatat di catatan sipil, ya. Kemudian di pasal 14 terkait tunjangan anak ini diberikan masing-masing 2%, ya, 2% dari gaji pokok. Lalu tunjangan anak ini diberikan kepada anak paling banyak 2, ya, 2 orang, dan dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu bahwa nanti anak ataupun tunjangan anak yang diberikan dari P3K kita itu bisa saja anak kandung, anak angkat ataupun anak tiri. Jadi tidak terbatas, ya. Lalu sampai berapa umurnya kita lihat. Anak kandung atau anak tiri, anak angkat sebagaimana disebutkan dalam ayat kedua, diberikan tunjangan dengan ketentuan. Pertama, dia belum pernah menikah. Nah, ini catatannya belum pernah menikah. Yang kedua, belum memiliki penghasilan sendiri. Nah, di sini meskipun masih satu kakak, tapi apabila anak Bapak Ibu sudah bekerja, maka ini nanti tidak dapat lagi tunjangan, ya. Kemudian, secara nyata menjadi tanggung jawab P3K sampai dengan batas usia 21. Nah, tambahan lainnya bahwa batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk huruf C, nah ini kan tadi 21 tahun, ya, dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 tahun. Apabila, ini catatannya, apabila anak tersebut masih sekolah, kuliah, atau kursus paling kurang 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus. Nah, di ayat 8 ini mempertegas, ya, tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya dalam hal pertama, anak kandung atau tiri atau angkat telah mencapai batas usia 21 tahun dan tidak terdapat surat keterangan masih sekolah atau kuliah maupun kursus sebagaimana pada ayat keempat tadi, ya, jelas ya. Jadi sudah sampai 21 tahun, dia tidak ada keterangan kuliah karena bisa diperpanjang apabila dia masih kuliah sampai umur 25 tahun, ya. Kemudian yang B, anak kandung atau anak angkat telah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. Jadi meskipun umurnya belum sampai 21 tahun, kalau sudah menikah maka nanti lepas ataupun tidak lagi mendapatkan tunjangan. Kemudian yang ketiga, anak kandung atau tiri atau angkat telah memiliki penghasilan sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari P3K yang bersangkutan. Jadi apabila anak juga belum umur 21 tahun, kemudian sudah bekerja, maka tidak dapat lagi. Ini mempertegas, ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tentu saja apabila anak kita meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Kemudian berkaitan dengan tunjangan pangan, di sini disebutkan bahwa tunjangan pangan atau beras dalam bentuk beras natura itu diberikan sebanyak 10 kilo, ya, 10 kilo setiap jiwa setiap bulan untuk P3K dan anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan. Ya, ini apabila diberikan dalam bentuk beras. Lalu apabila ini diuangkan, ya, besaran harga beras untuk pembayaran tunjangan pangan ataupun beras dalam bentuk uang atau dalam bentuk beras natura mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan pangan atau beras. Ya, tentu saja ini mengacu pada harga standar beras di pasaran. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai penutup kami berikan tabel perhitungan simulasi daftar gaji untuk para pegawai P3K nanti untuk tahun 2022, ya, karena Bapak Ibu nanti pasti menerima SK di tahun 2022. Nah, di sini ada gaji pokoknya, kemudian ini untuk tabel belum menikah, kemudian ini kolom yang belum ada anak, sudah menikah tapi belum ada anak, kemudian ini anak 1 dan ini anak 2, jadi maksimal anak 2. Nah, di sini ada angka-angka yang sudah ditetapkan dalam rumus. Misalnya ini untuk golongan 9 masa kerja 0 tahun, ya, jadi hitungan kita tetap 0 tahun. Kemudian untuk tunjangan istri tentu tidak ada di sini. Nah, ini sampai ke bagian bawah ada potongannya berapa-berapa. Kemudian di bagian bawah sekali ada take home pay atau gaji bersih yang bakal Bapak Ibu terima. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan, ya. Tambahkan apabila ada sertifikasi tapi diisi dalam bentuk per bulan. Nah, nanti tabel ini ataupun file Excel ini Bapak Ibu silakan download. Kami akan siapkan di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa mengisi, menghitung simulasi ini sesuai dengan status Bapak Ibu sendiri. Ya, demikian informasi singkat dari kami. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu untuk menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.